Namaku Nurjanah. Tapi orang kampung lebih sering memanggilku Janah. Aku lahir di sebuah kampung kecil di Serang, Banten. Rumah kami berdinding anyaman bambu, atapnya seng karatan, dan setiap musim hujan selalu bocor. Ayahku dulu tukang tambal ban keliling, sedangkan ibu jualan keripik pisang di pasar. Kami hidup pas-pasan, kadang lebih banyak pasnya daripada cukupnya. Sejak lulus SMP, aku tak lagi melanjutkan sekolah. Bukan karena tak mau, tapi karena tak ada biaya. Aku bantu ibu di dapur, bantu adik-adikku yang masih kecil, dan kadang ikut tetangga mencuci pakaian orang kota untuk tambahan uang. Tapi tetap saja, kebutuhan terus mengejar seperti bayangan yang tak pernah lelah. Suatu malam, saat aku sedang duduk di depan rumah menatap langit, ibu datang dan duduk di sampingku. "Janah, gimana kalau kamu kerja ke luar negeri?" Tanyanya pelan, seolah takut melukai. Aku menoleh cepat. "Ke luar negeri? Kerja apaan, Bu?" "Jadi TKW. Jadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Tetangga kita, Mbak Rini, dapat majikan baik di sana. Katanya gajinya bisa buat bangun rumah." Aku terdiam lama. Aku tahu itu bukan keputusan mudah. Tapi malam itu, entah kenapa, aku justru merasa ada harapan baru. Kalau aku bisa kerja, aku bisa bantu orang tua. Aku bisa sekolahkan adik-adikku. Dan siapa tahu, aku bisa punya kehidupan lebih baik. Akhirnya aku ikut program penyaluran TKW resmi dari pemerintah. Setelah berbulan-bulan pelatihan dan menunggu dokumen, hari itu pun tiba. Hari di mana aku pamit dari kampung, naik mobil jemputan menuju bandara. Ibu menangis pelukanku lama. "Jaga diri ya, Nak. Jangan percaya siapa-siapa selain Allah." Aku mengangguk sambil menahan air mata. Hati ini gemetar, tapi langkah harus tetap maju. Langit Arab terasa panas dan kering. Begitu turun dari pesawat di Riyadh, aku langsung disambut bau pasir dan angin gurun. Hatiku campur aduk, takut, gugup, tapi juga penasaran. Hari itu aku dibawa oleh seorang sopir ke rumah majikanku, seorang pria Arab kaya raya bernama Syekh Abdullah Al-Hamdi. Rumahnya sangat besar, seperti istana. Pilar-pilar tinggi menjulang, dindingnya penuh ukiran emas, dan halaman depannya ada air mancur yang gemericiknya terdengar damai. Aku digiring masuk ke dalam rumah. Di sana, seorang wanita paruh baya menyambutku. "Ismi Fatimah. Aku kepala rumah tangga di sini," katanya dalam bahasa Arab yang lumayan bisa ku mengerti, karena selama pelatihan aku belajar dasar-dasarnya. Fatimah membawaku ke kamar pelayan. Walaupun katanya kamar pelayan, tempatnya bersih dan berpendingin udara. Ada kasur empuk, lemari, dan kamar mandi sendiri. Jauh lebih bagus dari kamarku di kampung. Hari-hari pertama di rumah itu sangat menegangkan. Aku masih terbata-bata berbahasa Arab. Tugas utamaku adalah membersihkan ruang tamu utama dan membantu dapur jika dibutuhkan. Untungnya, Fatimah sabar membimbingku. Yang membuatku terkejut adalah majikanku sendiri, Syekh Abdullah. Dia pria berusia sekitar 45 tahun, tinggi besar, janggut rapi, dan wajahnya tegas tapi lembut. Awalnya aku kira dia galak seperti yang sering diceritakan orang. Tapi ternyata, dia sopan, bahkan sering menyapaku dengan kalimat, "Syukran, Janah." Aku ingat betul hari ketiga aku bekerja. Saat membersihkan ruang tamu, aku tak sengaja menjatuhkan vas bunga mahal. Pecah berantakan. Aku langsung gemetar dan bersujud minta maaf. Tapi Syekh hanya tersenyum. "Labes, tidak apa-apa. Kau manusia, bukan mesin." Aku tak menyangka, seorang kaya raya sepertinya bisa bersikap sehangat itu. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja dan budaya di rumah itu. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, aku duduk di halaman belakang, menikmati teh hangat sambil memandang langit senja yang berwarna keemasan. Anehnya, dalam beberapa minggu terakhir, Syekh Abdullah mulai sering berada di dekatku. Kadang ia duduk tak jauh dari tempatku beristirahat. Ia membaca buku, atau kadang bertanya kabarku. Awalnya aku canggung, tapi makin lama, aku merasa nyaman. Ia tidak pernah bersikap tidak sopan. Bahkan sering membawakan roti atau buah untukku. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar musik lembut dari ruang tengah. Aku mengintip dan melihat Syekh sedang memainkan oud,
alat musik Arab. Ia terlihat begitu damai, begitu berbeda dari sosok yang biasa kulihat di siang hari. Beberapa hari kemudian, ia memanggilku ke perpustakaan rumah. "Janah, kamu bisa baca Al-Quran?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ia tersenyum. "Besok pagi, temani aku tadarus. Aku ingin mendengar suara bacaanmu." Hatiku berdetak kencang. Entah kenapa, rasanya bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, kami jadi sering berbincang tentang kampung halamanku, tentang mimpiku yang sederhana. Ia pun bercerita tentang masa mudanya yang keras, tentang kesepiannya meski dikelilingi kemewahan. Aku tahu batasku. Aku hanyalah seorang pembantu dari Indonesia. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Diperhatikan, dihargai, dan didengarkan. Sampai suatu pagi, saat kami selesai tadarus, ia menatapku lama. "Janah, andai kamu tahu, hatiku tak tenang akhir-akhir ini. Karena aku mulai menyukai seseorang yang tak pernah kuduga sebelumnya." Aku tak berani menjawab, tapi aku tahu, kalimat itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku hanya bisa menunduk saat kalimat itu meluncur dari bibir Syekh Abdullah. Hatiku berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Di satu sisi aku merasa senang, dihargai oleh orang yang selama ini begitu baik. Tapi di sisi lain aku takut. Takut akan dunia yang sangat berbeda di antara kami. Aku hanya seorang pembantu. Dia seorang bangsawan Arab yang namanya saja bisa membuka 1000 pintu. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tumbuh makin kuat. Aku bisa melihatnya dari caranya memandangku, dari caranya selalu mencari alasan untuk mengobrol, bahkan dari caranya diam saat kami membaca Al-Quran bersama. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku takut memberi harapan. Aku tak ingin jatuh lebih dalam. Sampai suatu siang, rumah itu kedatangan seorang tamu istimewa. Seorang wanita tinggi semampai, mengenakan abaya hitam berhiaskan benang emas. Wajahnya cantik, riasannya tipis tapi berkelas. Dari cara Fatimah buru-buru mempersiapkan semuanya, aku tahu tamu ini bukan orang biasa. "Namanya Laila binti Saud," bisik Fatimah padaku, calon istri Syekh Abdullah yang dijodohkan oleh keluarga kerajaan. Aku tercekat. Calon istri? Sepanjang sore itu, Laila berada di ruang tamu bersama Syekh. Aku hanya diminta menghidangkan teh dan kurma. Tapi dari sorot matanya, aku merasa Laila memperhatikanku dengan tajam. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang belum kukatakan. Seolah-olah aku ancaman baginya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis diam-diam di kamar. Apakah perasaanku salah? Apakah semuanya hanya semu? Keesokan harinya, kejadian mengejutkan terjadi. Aku dipanggil oleh Fatimah ke dapur. Di sana sudah ada Laila. Ia berdiri di sudut, memandangku dingin. "Kau tahu posisi kamu di rumah ini, bukan?" katanya pelan, tapi nadanya menusuk. "Kau pembantu, bukan wanita yang pantas untuk berdiri di samping Syekh Abdullah." Aku terdiam, menggenggam celemek yang kugunakan seharian. Ingin rasanya menjawab, tapi mulutku keluh. "Kau akan pulang ke negerimu dalam seminggu. Tiketmu sudah disiapkan. Berkemaslah." Aku tidak suka bermain kotor, tapi aku tahu siapa kamu. Setelah Laila pergi, tubuhku lemas. Air mata tak bisa kutahan. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Namun malam harinya, Syekh Abdullah memanggilku ke taman belakang. Wajahnya gelisah, seperti ada badai di dadanya. "Janah," katanya lirih, "aku tahu kamu didatangi Laila. Aku juga tahu dia menyuruhmu pergi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." Ia lalu mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah cincin emas dengan ukiran ayat Al-Quran. "Will you marry me?" Nikah denganku, Janah. Dunia seolah berhenti berputar. Aku hanya bisa menatap matanya yang penuh kejujuran. Tapi sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba lampu taman padam. Suara pecahan kaca terdengar dari arah dapur. Para pelayan berteriak. Dan aku hanya bisa berlari mengikuti Syekh yang bergegas masuk ke rumah. Di ruang makan, terlihat Syekh jatuh terduduk. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam dada. Ia terengah-engah, dan sebelum semua orang paham apa yang terjadi,
Tubuhnya roboh di lantai. Semua orang panik. Dokter pribadi keluarga langsung dipanggil malam itu juga. Syekh Abdullah dibawa ke kamar atas dengan tandu. Sementara aku hanya bisa berdiri terpaku di sudut tangga. Tubuhku gemetar hebat. Fatimah memelukku. "Jangan naik. Ini urusan keluarga. Kau tunggu saja di kamarmu." Aku hanya mengangguk. Tapi langkahku terasa begitu berat saat kembali ke kamar. Cincin yang tadi ingin diberikan oleh Syekh masih tergenggam di tanganku. Cincin itu dingin. Sangat dingin. Seperti malam yang tiba-tiba tak berperasaan. Keesokan paginya, suasana rumah berubah drastis. Semua pelayan tampak tegang. Dokter bilang Syekh mengalami serangan jantung ringan dan perlu istirahat total. Tapi yang aneh, tak ada satupun keluarga yang menyebutkan kejadian malam sebelumnya. Tentang makan malam, tentang padamnya lampu, tentang detik-detik sebelum Syekh roboh. Dan yang lebih mengerikan, aku dilarang mendekat ke kamar atas. Bahkan ketika aku ingin sekadar membawakan air atau buah, Fatimah hanya menggeleng. Perintah langsung dari Nona Laila. Tiba-tiba, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Semua pelayan mulai menjaga jarak. Bahkan ada bisik-bisik yang tak enak terdengar. Katanya aku pembawa sial. Katanya Syekh mulai sakit sejak aku dekat dengannya. Seminggu berlalu. Tiket kepulanganku ke Indonesia sudah diurus. Tapi aku masih menunda berkemas. Sesuatu dalam hatiku berkata, belum selesai. Ada kebenaran yang harus kuungkap. Cinta yang belum sempat kuucap. Dan di balik semua ini, aku yakin ada sesuatu yang janggal. Hingga malam itu, ketika semua tertidur, pintu kamarku diketuk 3 kali. Pelan, seperti kode rahasia. Aku membuka pintu. Di sana berdiri pelayan tua bernama Karim. Sosok yang sejak awal baik padaku. "Janah, aku tahu kamu bingung dan takut. Tapi aku menemukan sesuatu. Ini untukmu." Ia menyerahkan secari kertas. Isinya nama dan alamat seseorang di Riyadh, Farid Alhamdi, adik Syekh Abdullah. Karim menatapku dalam-dalam. "Kalau kau masih ingin kebenaran, hanya dia yang bisa bantu. Tapi kau harus pergi secara diam-diam." Dan saat itu juga hatiku mantap. Aku tak akan pulang sebelum semuanya terjawab. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri dan kebenaran. Kata-kata Karim malam itu terus terngiang di telingaku. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata, aku memandangi secari kertas yang ia berikan. Nama itu, Farid Alhamdi, membuat hatiku berdebar. Dari cerita Fatimah dulu, Farid adalah adik tiri Syekh Abdullah. Ia tinggal di Riyadh, jarang muncul, tapi dikenal sebagai sosok yang bijak dan berpendidikan tinggi. Aku tahu ini gila. Seorang TKW sepertiku nekat menyurati bangsawan Arab, tapi jika aku diam, semuanya akan hilang. Syekh Abdullah masih terbaring sakit, dan Laila kini menguasai rumah ini. Bahkan Fatimah sudah mulai menghindariku. Aku merasa sendirian. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku menulis surat. Isinya sederhana, tapi penuh kejujuran. Tentang hubungan kami. Tentang malam Syekh roboh. Tentang bisik-bisik fitnah yang menyudutkanku. Dan tentang rasa yang belum sempat kukatakan. Surat itu kutitipkan pada Karim. Ia berjanji akan menyerahkannya melalui keponakannya yang tinggal di Riyadh. Hari-hari setelah itu terasa panjang dan menyiksa. Aku mulai kehilangan harapan. Tapi tepat seminggu kemudian, saat senja menguningkan langit gurun, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, aku melihat seorang pria muda keluar. Wajahnya tegas tapi hangat, dengan jubah putih bersih dan sorban rapi di kepala. Itu dia. Farid datang tidak dengan kemewahan atau iring-iringan penjaga. Ia masuk rumah seperti tamu biasa. Bahkan senyumannya membuat para pelayan yang biasanya kaku jadi sedikit melunak. Aku hanya melihat dari kejauhan, bersembunyi di balik pintu dapur. Beberapa menit kemudian, Karim datang menghampiriku. "Farid ingin bicara denganmu. Tapi diam-diam. Ikut aku sekarang." Aku dibawa ke perpustakaan. Tempat di mana dulu aku dan Syekh Abdullah sering tadarus bersama. Di sana, Farid berdiri menghadap jendela. Ketika aku masuk, ia berbalik dan tersenyum. "Nurjanah, aku sudah baca suratmu." Aku menunduk gugup. "Maafkan aku jika suratku lancang." "Tidak.
Justru suratmu membuatku berpikir. Banyak hal di rumah ini yang tak masuk akal. Dan aku tahu, kakakku bukan pria yang mudah jatuh sakit. Kami berbicara cukup lama. Farid ternyata sosok yang bijak. Berbeda dari banyak pria Arab yang pernah kulihat. Ia mendengarkan setiap kata yang kuucapkan. Ia bahkan mencatat nama-nama pelayan yang dulu dekat denganku. Juga tentang rekaman suara Laila yang pernah kudengar mengancam Fatimah. Rekaman yang sayangnya telah dihapus. Tenang, Janah. Aku akan cari kebenaran. Tapi kau harus sabar dan tetap kuat. Karena bisa jadi, ini akan lebih buruk dari yang kau bayangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tidur agak tenang. Setidaknya ada seseorang yang mempercayai aku. Farid mulai menyelidiki diam-diam. Ia bicara dengan para pelayan lama, membuka catatan dokter pribadi Syekh, dan memeriksa CCTV rumah. Tapi Laila, seakan sudah mengantisipasi semuanya, telah menghapus hampir semua jejak. Suatu pagi, Farid memintaku datang ke perpustakaan lagi. Di sana ia menunjukkan selembar foto. Ini hasil tangkapan CCTV lama. Lihat siapa yang masuk dapur malam sebelum Syekh sakit. Mataku membelalak. Dalam foto buram itu, tampak Laila sedang menuangkan sesuatu ke dalam teko air. Hatiku seperti dihantam petir. Tapi itu belum cukup sebagai bukti. Sayangnya ini tidak bisa langsung menuduh. Tapi ini cukup untuk mengajukan pertanyaan di hadapan keluarga besar. Kita akan gelar pertemuan rahasia besok malam. Aku menggigit bibir. Apakah Syekh sudah membaik? Farid menggeleng. Masih lemah. Tapi dia sadar. Ia mencoba berbicara padaku, hanya beberapa patah kata. Tapi itu cukup. Dia bilang, lindungi Janah. Air mataku tak bisa tertahan. Aku menggenggam tangan Farid erat. Aku tak sendiri. Malam yang menegangkan pun tiba. Farid berhasil mengundang beberapa anggota keluarga besar Alhamdi untuk datang secara rahasia. Tak ada yang tahu tujuannya kecuali dia sendiri. Kami berkumpul di ruang tamu besar. Di hadapanku ada 4 orang pria tua dengan jubah keemasan, 2 perempuan parubaya, dan Laila duduk dengan anggun seperti tak bersalah. Farid berdiri dan membuka pembicaraan. Maafkan saya karena mengundang kalian mendadak. Tapi ini tentang kehormatan keluarga kita. Tentang Syekh Abdullah, dan tentang wanita ini. Ia menatapku. Laila tersenyum sinis. Apa maksudmu, Farid? Janah bukan sekadar pelayan. Dia adalah istri Syekh. Mereka menikah secara diam-diam 3 hari sebelum Syekh jatuh sakit. Dan aku yakin, ada upaya yang ingin memisahkan mereka bahkan membahayakan nyawa Syekh sendiri. Semua orang terkejut. Laila bangkit. Itu fitnah. Dia hanya pembantu rendahan yang haus harta. Farid tenang. Ia mengeluarkan rekaman suara dari ponselnya, hasil modifikasi suara Laila yang pernah terekam oleh Karim secara tidak sengaja. Meski suaranya tidak terlalu jelas, tapi ada kata-kata ancaman. Dan suara khas Laila tak bisa disangkal. Para tetua keluarga mulai berbisik-bisik. Wajah Laila pucat. Ia mencoba berdalih, tapi semua mulai meragukannya. Aku minta waktu, kata salah satu pria tua, untuk memanggil Syekh Abdullah dan mendengar langsung dari mulutnya. Tunggu, sahut Farid pelan. Ada satu hal lagi yang harus kalian lihat. Ia mengambil cincin dari sakunya, cincin yang dulu disiapkan Syekh untukku. Cincin ini ditemukan di tangan Janah malam itu. Syekh memberikannya sebelum roboh. Saat semua mata tertuju padaku, aku merasa ingin pingsan. Tapi dari balik tangga, suara lembut memanggil, Jan. Aku menoleh. Syekh Abdullah berdiri di sana. Lemah, tubuhnya dibantu oleh 2 penjaga. Tapi matanya tajam menatap Laila. Cukup, katanya pelan. Hari ini, semua akan tahu siapa yang kucinta. Suara Syekh Abdullah serak, tapi cukup kuat untuk membuat ruangan besar itu hening. Semua mata kini beralih kepadanya. Laila menegang di kursinya, dan aku hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Syekh melangkah pelan, dibantu oleh Farid. Nafasnya berat, tapi matanya penuh tekad. Di hadapan para anggota keluarga, ia berdiri tegak, seperti ingin menegaskan bahwa meskipun tubuhnya melemah, hatinya tidak. Janah adalah istriku, ucapnya. Kami menikah 3 hari sebelum aku jatuh sakit. Ia bukan pembantu.
Ia wanita yang kupilih dengan hati, bukan dengan tradisi. Laila tampak seperti kehilangan napas. Itu tidak sah. Tidak mungkin. Tanpa restu keluarga, pernikahan ini tak diakui. Cinta tak butuh restu siapapun, jawab Syekh. Dan aku tahu, malam itu ada yang ingin menghilangkan nyawaku. Tapi bukan dia. Tangannya menunjukku, lalu berpaling ke Laila. Semua mata kini tertuju padanya. Aku tak punya bukti kuat, kata Syekh pelan, tapi hati yang bersih bisa merasakan siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Tangis menyesakkan dadaku. Aku ingin berlari, memeluknya, tapi tak bisa. Aku merasa terlalu kecil untuk berdiri di tengah badai keluarga bangsawan ini. Namun saat itu, Syekh menoleh padaku dan berkata dengan suara nyaris berbisik, "Janah, mulai hari ini jangan sembunyikan lagi perasaanmu." Dan kalimat itu menguatkanku untuk bangkit menghadapi semua. Setelah malam itu, seluruh rumah gempar. Meski Syekh sudah menyatakan semuanya, tetap saja sebagian keluarga besar tidak menerima. Terutama dari pihak ibunda Syekh, yang merasa pernikahan kami mencoreng nama baik keluarga. "Kau hanya perempuan desa dari negeri jauh," ucapnya saat kami bertemu di ruang tamu 2 hari kemudian. "Kau pikir cinta bisa menggantikan darah bangsawan?" Aku menggigit bibir, menahan diri. Aku tak ingin menjawab dengan emosi. Tapi luka itu dalam. Sangat dalam. Sejak pengakuan Syekh, aku pun dilarang ikut merawatnya. Laila, meski posisinya goyah, masih punya pengaruh. Ia menebar gosip ke seluruh kerabat bahwa aku menggunakan cara-cara tidak suci untuk memikat Syekh. Bahkan Farid pun mulai dibatasi pergerakannya. Ia tidak bisa lagi menyelidiki lebih jauh. Seseorang dari dalam keluarga besar mulai memainkan kekuasaan untuk menyingkirkan kami secara halus. Dan saat semua terasa sudah tidak bisa diperjuangkan, sebuah keputusan mengejutkan diumumkan. Syekh akan dipindahkan ke rumah sakit keluarga kerajaan. Artinya, aku benar-benar tak akan bisa melihatnya lagi. Malam itu, aku menangis diam-diam di bawah langit Riyadh. Sendiri. Beberapa hari setelah Syekh dipindahkan, aku seperti kehilangan arah. Setiap pagi aku bangun hanya untuk membersihkan rumah yang makin asing. Tak ada lagi tempat untukku di sana. Bahkan Karim pun tak terlihat. Entah dikemanakan. Aku mencoba menulis surat untuk Syekh. Surat yang kutulis dari hati. Tentang betapa aku merasa gagal melindunginya. Tentang betapa aku mencintainya bukan karena hartanya, tapi karena hatinya yang lembut dan pandangannya yang meneduhkan. Surat itu kuberikan pada supir lama Syekh, Ahmad. Namun surat itu tak pernah sampai. 2 hari kemudian, Ahmad kembali. "Maaf, Janah, aku dilarang menyerahkan surat ini. Ada penjagaan ketat di rumah sakit. Hanya keluarga inti yang boleh masuk." Lagi-lagi, dinding kekuasaan membatasi segalanya. Dan seperti tak cukup menyakitkan, sebuah kabar sampai ke telingaku sore itu. Syekh akan dijodohkan ulang dengan wanita dari keluarga Emir Qatar. Laila yang membocorkannya dengan sinis. "Lihat, kamu bukan siapa-siapa di mata mereka. Kamu hanya kisah singkat di hidup Syekh." Aku tak tahan lagi. Malam itu aku mengepak semua barang. Kupikir, mungkin aku memang harus pergi. Tapi sebelum aku benar-benar menutup koper, pintu kamarku diketuk keras. Fatimah masuk tergesa-gesa. "Janah." Syekh sadar, dan dia memanggil namamu. Hatiku nyaris berhenti berdetak. "Apa?" Dia menyebut namamu di depan ibunya, di depan seluruh keluarga. Dia menolak dijodohkan ulang dan bilang hanya kamu yang dia mau. Aku gemetar. Tapi, aku tidak bisa masuk ke rumah sakit itu. Fatimah menatapku. "Kalau kau benar mencintainya, buktikan. Ada satu orang yang bisa bantu." "Siapa?" "Farid. Tapi kamu harus siap. Karena pilihan ini bisa mengubah segalanya. Sekali kamu masuk ke sana, kamu bisa dideportasi. Tapi kalau kamu diam, kamu akan kehilangan Syekh selamanya." Malam itu, aku menemui Farid di villa tempat ia menginap. Ia menatapku lama setelah aku menceritakan semuanya. Aku sudah siapkan 1 mobil dan jalur belakang ke rumah sakit. Tapi setelah ini, kamu tak bisa kembali ke rumah itu. Bahkan bisa jadi kamu akan dilarang masuk Arab seumur hidup. Aku mengangguk pelan.
Aku tak butuh istana. Aku hanya butuh dia tahu bahwa aku di sini. Bahwa aku tak menyerah. Farid menggenggam tanganku. Baiklah. Kita akan masuk besok pagi, sebelum jam pergantian penjaga. Dan saat fajar mulai menyingsing, kami pun bersiap. Dengan baju pelayan dan jilbab panjang, aku menyelinap masuk rumah sakit melalui jalur logistik belakang. Jantungku berdetak tak karuan. Dan saat akhirnya pintu kamar Icu terbuka, di sana ia terbaring. Lemah. Tapi senyumnya tetap sama. "Janah," bisiknya. "Aku menunggumu." Aku mendekat, menangis. Aku di sini. Aku tidak kemana-mana. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, tangannya menggenggam jemariku erat. Seolah dunia tak lagi penting selain kami berdua. Tanganku masih digenggam erat oleh Syekh Abdullah. Seolah ia takut aku akan menghilang dari pandangannya. Matanya masih sayu, tapi ada sinar kuat di balik tatapan itu. Ia mencoba bangkit, meski tubuhnya lemah. Aku segera menahan tubuhnya pelan. "Syekh, jangan paksa diri." "Jan, aku harus bicara sekarang," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Beberapa perawat mencoba melarangku berada di sana. Tapi sebelum mereka sempat menarikku keluar, Syekh berkata dengan tegas, "Biarkan dia di sini. Dia istriku." Seketika, semua orang terdiam. Bahkan kepala perawat rumah sakit pun tertunduk hormat dan keluar dari ruangan. Aku masih tak percaya. Status itu diucapkan dengan suara lantang, di rumah sakit keluarga bangsawan, di tempat semua protokol begitu ketat. Tapi Syekh tak peduli. Ia ingin dunia tahu, aku adalah istrinya. Aku duduk di sisi ranjang, menyeka keringat di dahinya. Tangannya tak melepas genggamanku. "Janah," bisiknya lagi. "Kau wanita paling berani yang pernah kutemui. Kau tak menyerah meski semua orang mengusirmu." Air mataku menetes. "Aku takut kehilanganmu. Itu saja." Syekh tersenyum lemah. "Dan mulai hari ini, kita tidak akan bersembunyi lagi." Hari itu, meskipun tubuhnya masih lemah, Syekh meminta Farid untuk menyusun surat pernyataan resmi pernikahan kami. Sebuah salinan dibawa ke notaris keluarga dan langsung dicatat secara hukum. Laila, begitu tahu kabar itu, ia pergi malam itu juga ke Dubai. Tanpa sepatah kata pun. Kepergiannya meninggalkan jejak skandal diam-diam yang perlahan dibungkam oleh nama besar keluarga kerajaan. Dan aku tidak peduli dengan semua sorot mata. Karena yang terpenting dia kembali padaku. Malam itu adalah malam paling sunyi sekaligus paling berarti dalam hidupku. Aku masih di rumah sakit. Duduk di kursi plastik kecil di sisi ranjang Syekh. Ia sudah tertidur. Tapi tanganku tak lepas dari jemarinya. Aku bersyukur, sangat bersyukur. Aku teringat ibu di kampung. Wajahnya, suaranya, pelukannya semua seperti hadir bersamaku. Andai beliau tahu, anak perempuan yang dulu hanya membantu menggoreng keripik pisang itu, kini berada di rumah sakit mewah, mendampingi suami yang seorang syekh terpandang. Usai sholat malam di musola rumah sakit, aku kembali ke kamar Syekh. Di meja kecil dekat tempat tidur, kulihat ada sesuatu. Sebuah buku catatan tua. Ternyata milik Syekh. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada coretan tangan berbahasa Arab dan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Semuanya tentang kehidupannya, keresahannya, dan tentang aku. Satu halaman membuatku berhenti. Janah bukan wanita sempurna. Tapi dalam suaranya ketika membaca ayat Al-Quran, aku menemukan rumah. Dalam doanya, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa kubeli. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, Syekh terbangun. "Kau membacanya?" Aku mengangguk pelan, tersipu. Tapi ia justru tersenyum. Aku ingin semua orang tahu bahwa wanita yang kucintai datang dari tempat yang sederhana, tapi membawa cahaya yang menyinari jiwaku. Keesokan paginya, Syekh menandatangani surat permintaan pulang ke rumah. Ia tak ingin berada di rumah sakit terus-menerus. "Aku ingin hidup di rumah, di sisimu, seperti suami istri lainnya." Dan pagi itu, kami pun pulang bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai pasangan halal yang sudah melewati badai. Begitu kaki kami menjejak lantai marmer rumah itu lagi, aku tak bisa menahan tangis. Dulu aku masuk rumah ini sebagai pelayan. Hari ini,
Aku masuk sebagai istri sah dari pemiliknya. Para pelayan berdiri berbaris, menundukkan kepala. Tapi ada yang berbeda. Mereka tak lagi melihatku seperti dulu. Kini, sorot mata mereka penuh hormat. Bahkan Fatimah mendekat dan mencium tanganku. Maafkan aku, Sayyidati. Aku tahu hatimu bersih sejak pertama. Aku memeluknya lama. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi. Aku tak lagi mengurusi dapur atau membersihkan lantai. Tapi aku tak lantas duduk manis di ruang utama seperti nyonya besar. Aku tetap masak untuk Syekh, tetap menyiapkan teh, dan tetap menulis surat untuk ibu. Sampai suatu pagi, saat aku hendak membangunkan Syekh untuk sholat subuh, ia menatapku sambil tersenyum. Aku ingin memberi kabar baik. Apa itu? Ia menyentuh perutku dengan lembut. Mimpi semalam terasa nyata. Kau mengandung. Aku menatapnya kaget. Apa? Tapi, bagaimana bisa yakin? Ia tersenyum. Panggilan tubuh seorang istri tak bisa disembunyikan. Tapi nanti kita periksa. Jika benar, maka rumah ini akan segera kedatangan bintang kecil dari Indonesia. Hari itu, aku hanya bisa menangis dan sujud syukur. Dari kampung Serang hingga Riyadh, dari dapur rumah sederhana hingga kamar istana, perjalanan hidupku bukan hanya cerita tentang cinta, tapi tentang perjuangan, kejujuran, dan keyakinan bahwa jika kita setia, Allah akan bukakan jalan indahnya. Dan sekarang, aku bukan lagi Janah si pembantu. Aku adalah Janah Alhamdi, istri dari seorang syekh dan calon ibu dari anaknya. Kalimat itu terus bergema di kepalaku sepanjang pagi. Aku masih terjaga di ruang sholat kecil di rumah kami, menatap langit fajar dari balik jendela yang selalu kututup setengah. Udara Riyadh terasa hangat hari itu, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Syekh Abdullah belum tahu kalau aku diam-diam pergi ke klinik pagi itu, ditemani Fatimah. Aku ingin memastikan sendiri. Aku ingin mengucapkan 2 kalimat syukur dari hatiku jika benar tubuh ini kini menyimpan kehidupan kecil yang dititipkan Tuhan. Dan benar saja, hasil tes menunjukkan 2 garis merah. Dokter bahkan berkata dengan tenang, tanda awal kehamilan positif. Usia kandungan sekitar 3 minggu. Tanganku menutup mulut, air mata langsung mengalir. Rasanya seperti aku bermimpi. Tubuh yang dulu lelah mengangkut cucian kotor majikan, kini menjadi tempat tumbuh benih kehidupan dari cinta yang luar biasa. Aku pulang sambil membawa kabar itu. Tapi sebelum mengatakannya, aku memasakkan makanan kesukaannya. Nasi mandi dengan ayam panggang rempah dan yogurt dingin. Saat ia keluar dari kamar dan melihatku di dapur, ia tertawa kecil. Kenapa istri Syekh masak sendiri hari ini? Godanya. Aku hanya tersenyum. Karena aku ingin kau kenyang dulu, sebelum ku buat lebih bahagia. Lalu aku keluarkan hasil tes itu dan detik itu juga, Syekh langsung memelukku erat. Wajahnya basah oleh air mata haru. Jan, Allah menjawab doa kita. Hari itu, kami tak berhenti bersyukur. Rumah yang dulu penuh intrik, kini penuh doa dan harapan. Beberapa bulan setelah kehamilanku memasuki usia 6 bulan, Syekh mengambil keputusan besar yang membuat semua orang terkejut. Kita akan ke Indonesia. Janah, aku ingin melihat tempat asalmu, menyentuh tanah yang membesarkanmu, menyapa ibumu, meminta izin darinya agar anak kita kelak bisa tumbuh mengenal akar dan tradisinya. Aku tercekat. Tapi, Syekh, kamu yakin? Kamu terbiasa hidup mewah di sini. Rumahku bahkan hanya berdinding kayu. Lantainya pun belum keramik. Syekh menggenggam tanganku. Yang penting bukan dindingnya, Janah, tapi kenangan di dalamnya. Aku ingin anak kita belajar rendah hati. Dan benar saja, kami pun terbang ke Serang, kampung halamanku. Saat mobil mewah berhenti di depan rumah ibuku yang sederhana, tetangga-tetangga keluar semua. Mereka tidak percaya. Si Janah, anak Bunyai, datang dengan mobil plat diplomatik dan seorang suami Arab berpakaian lengkap seperti pangeran dari negeri dongeng. Tapi lebih mengharukan lagi saat ibu keluar. Ia langsung memelukku, mencium perutku, lalu menatap Syekh Abdullah dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, karena kau menerima anakku bukan karena siapa dia, tapi karena hati dan iman yang dia punya. Syekh pun membungkuk, mengecup tangan ibu. Saya yang berterima kasih, karena telah melahirkan wanita sekuat dan sebaik Janah.
Hari-hari di kampung menjadi kenangan terindah. Kami sholat bersama di musola kecil, membagikan sembako ke warga sekitar, dan Syekh bahkan ikut membantu tukang bangunan membetulkan atap rumah ibu yang bocor. Orang-orang kampung mulai menyebutku, Bu Syekh. Dan setiap pagi selalu ada anak-anak kecil berlarian di halaman sambil mengintip kami dari balik pagar bambu. Itu adalah kehidupan yang dulu tak pernah berani aku impikan. 6 bulan kemudian, aku melahirkan. Prosesnya tidak mudah. Aku harus menjalani operasi sesar di rumah sakit terbaik Riyadh, karena tekanan darahku yang sempat naik drastis. Tapi Allah Maha Penyayang. Kami diberi seorang putra, dengan wajah bersih dan kulit cerah, matanya seperti Syekh, tapi senyumnya mirip aku. Namanya kami beri Ahmad Syafwan Alhamdi, gabungan dari nama ayahku, suamiku, dan doa-doa dalam sujud yang tak pernah lelah kupanjatkan. Hari-hari pun berlalu. Syekh mulai membatasi urusan bisnisnya dan lebih banyak waktu bersama keluarga. Setiap malam ia membacakan cerita dari Al-Quran kepada putra kami. Ia juga sering bercerita tentang Indonesia pada Ahmad, tentang sawah, hujan deras, dan pelukan ibu yang hangat. Kami tumbuh sebagai keluarga lintas budaya, tapi cinta kami menghapus batas. Aku yang dulu TKW, kini berdiri sebagai wanita yang menemukan cintanya melalui ujian demi ujian. Dan saat akhirnya kami pulang ke Indonesia untuk menetap lebih lama, aku berdiri di teras rumah ibu, menggendong Ahmad yang tertidur di dada. Syekh duduk di kursi kayu, menatapku sambil tersenyum. "Apa kamu pernah menyesal menjadi bagian dari hidupku?" Tanyaku lirih. Ia menggeleng. "Tidak sedetik pun. Karena hidupku baru dimulai sejak mengenalmu." Mataku berkaca-kaca. Aku memandang langit. Di balik awan, aku tahu Allah sedang tersenyum.